pada pasien yang mengalami perubahan posisi pada muskulo atau skeletal. Karena kan bisa untuk tulang, bisa untuk otot gitu ya. Kalau ibaratnya untuk tulang berarti fraktur. Kalau untuk otot berarti luksasi kan gitu ya. Atau ada juga dengan fraktur tendon. Ruptur tendon. Pernah dengar ruptur tendon? Ya, ruptur tendon artinya adalah yang bisa menggerakkan kaki kita ini adalah namanya tendon. Jadi dari otot, di bawah otot itu ada sejenis kalau kita lihat warnanya seperti ini di bawah tulang. Kalau pas kita lihat pas persambungan ujung tulang itu disebut dengan tendon. Pada ruptur tendon ini sering terjadi pada olahragawan ya. Jadi kalau ibaratnya patah di sini, kalau dioperasi harus dibuka sampai ke sini. Karena ini kan bentuknya karet ya, karet gitu. Kalau putus di sini kadang dia manjang, jadi harus dicari sampai di sini. Ya, oke. Jadi salah satu untuk mempertahankan kontinuitas dari jaringan tersebut, salah satu dilakukan tindakan bidai. Oke. Prinsip dalam pemasangan bidai satu adalah lihat posisi gangguan ada di mana. Ada ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Kalau ekstremitas atas mungkin besarnya segini, gitu ya. Oke. Kalau ekstremitas bawah lebih besar, lebih panjang. Kenapa? Karena harus melewati 2 sendi, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda pasang bidai, dipasang frakturnya setelah dia dipasang hanya di sini, berarti nggak pas 2 sendi ya. Kalau di sini frakturnya berarti sendi bawah dengan sendi lutut harus dipasang. Ada lebih sedikit ke sini, lebih ke atas. Jadi kalau frakturnya di femur gimana? Berarti harus 2 sendi, ya. Sendi panggul dan sendi lutut, berarti pasangnya di sini. Gimana cara masangnya di bawah? Ya, yang nyangkut aja di dalamnya gitu ya, di selangkangannya kan. Oke. Itu satu. Yang kedua, ya satu dua ya. Yang ketiga adalah kita usahakan reposisinya yang benar. Reposisi itu adalah memperbaiki jaringan. Kenapa? Karena di saat kita memperbaiki atau melakukan reposisi, jangan sampai merusak jaringan yang ada. Satu, pembuluh darah, saraf, otot. Ya. Kalau sempat itu ketekan atau ketarik atau kejepit, berarti yang terjadi nanti apa? Mungkin kelumpuhan, atau mungkin hematom, atau mungkin sirkulasi darahnya akan terganggu. Jadi efeknya nanti akan terjadi mati jaringan. Itu kan golden period berapa? 6 jam. Lebih dari 6 jam kalau tidak cepat diperbaiki atau ada tekanan, ada kompresi, jepitan, mati jaringan, amputasi. Kan mati kan? Gak ada lagi sirkulasi kan? Nutrisi nggak ada, pembuluh darah nggak ada, aliran darah nggak ada, cairan nggak ada, ya mati jaringannya. Ya, itulah gunanya, makanya harus kita cepat lakukan reposisi pasang bidai. Gitu ya. Nah, dalam konteks pemasangan bidai tidak dilakukan secara kencang gitu ya. Oh, biar ini tarik kencang gitu, bukannya bagus, malah pasiennya kesakitan. Ya, oke. Jadi tujuannya adalah satu, mengurangi rasa sakit, mencegah infeksi, mencegah perdarahan, gitu ya. Baru mengurangi, jadi itu dia tadi ya. Baru mencegah infeksi, udah memperbaiki kontinuitas jaringan supaya tidak terjadi kerusakan. Ya. Terkait dengan mereposisi, berarti memperbaiki kondisi dari ekstremitas atau tulang yang sedang patah, gitu ya. Alat yang digunakan adalah ya tentunya spalak. Ini spalak dari zaman Nabi Nuh. Ya. Dulu ini waktu D3 ya, saya buat ini spalak ini waktu D3. Karena waktu itu pembelajaran kan nggak seperti sekarang ya. Kalau dulu hanya sebatas mengenal gitu ya. Kalau sekarang kita harus dilakukan untuk melakukan bisa untuk melakukan kan gitu ya. Udah saya pesan beberapa kali, ini harus diperbaiki. Tolonglah diganti di GDI. Karena ini spalak untuk anak remaja, anak SMP. Kalau pasiennya adalah bapak-bapak umur
umur 60-50 tahun lah ya, berat badan 80 kilo, apakah bisa ini angkat jadinya nih gitu ya. Jadi sampai sekarang enggak. Nah seperti kemarin ya, saya kuliah, saya nyesal masuk lab juga, mending daring sekalian gitu. Ya fantomnya enggak ada, pasang tracheostomi. Ini kelas berapa? Kelas ini bukan? Oh, bukan, kelas 2 ya? Iya, saya tracheostomi USD, tapi fantom enggak ada. Jadi saya, mahasiswa bilang apa? Apa kemarin istilahnya? Menghayal gitu. Kita belajar menghayal. Ini gitu ya. Tahu lah seperti apa ya. Jadi sepertinya sama juga seperti di kita pasang bidet, ya artinya ada lah ya. Ada ya, ada 3 nih. Kapan digunakan 3, kapan digunakan 2? Ya tergantung berat atau di daerah mana sedang kita melakukan bidet. Ya, spalak ya. Spalak ini macam-macam ya. Ada yang memang dari berapa? Yang bahan benda keras, gitu ya. Ada bidai yang lembut. Biasanya dia kalau apa ya? Tapi jarang sih digunakan ya. Ada bidai yang bentuk air. Jadi dia keras tapi di pinggirnya itu ada jeli, kandungannya jeli. Jadi bidainya di samping dia mengurangi mempertahankan, tapi dia tidak merusak jaringan yang ada. Biasanya ini pada faktor mungkin dia ada fraktur terbuka, tapi sarafnya kena, pembuluh darahnya kena. Jadi tidak melakukan kompresi yang berat, tapi mempertahankan. Ya, tapi jarang saya lihat kita punya di sini. Saya di Alisan juga nggak ada. Baru yang ketiga ada spalak yang bentuk memang sudah permanen ya, terbuat dari fiber. Iya, fiber. Baru apa lagi ya? Kalau yang tadi yang lembut itu ada bisa dari angin ya, tapi dari jeli ini bahannya, tapi agak jarang. Yang pernah saya lihat di IR ya, itu namanya emergency room kan. Itu pernah saya tonton sekali. Kan pernah itu ya, sampai dari televisi, sekarang udah hilang, nggak ada lagi. Ya. Oke, yang selain itu adalah ada tensokret, elastis kurban. Elastis kurban ini yang 5 mili, tapi untuk 5 mili bolehlah untuk ekstremitas atas ya. Tapi untuk ekstremitas bawah kita pakai yang 10 mili, lebih panjang lagi ya. Berarti segini panjangnya, ya kan? Baru ada ikat Pak Dedi. Pak Dedi kan kalau kerja pakai ini. Iya kan? Selalu gubernur terpilih kan pakai ini ya. Iya, selalu pakai ikat kepala. Ya, ada yang gini ya. Tapi ini dipakai untuk lapangan ya, di lapangan. Kalau di rumah sakit nanti Anda cari ini, ya. Seumur hidup Anda di sana ini nggak ada. Mesti cari-cari kan. Emergency, oh ibu di luar ada yang putih mana ya? Sampai tua nggak akan ketemu. Ya, yang ada seperti ini, 5 atau 10 mili ya, sekali pakai. Ini agak warnanya merah ya, merah atau pink ya. Ya, seperti bajunya lah, hampir sama ya. Seperti roknya dia. Tapi karena ini sudah berubah, sudah lama, tentunya dalam konteks melakukan bidet, pada umumnya pasien yang gawat ya, dia kejadian di lapangan, ketabrak motor gitu ya, ketabrak mobil, jatuh ke trotoar. Yang paling sedihnya adalah ketabrak tukang bubur, yang paling parah. Tukang cendol sama lah. Jadi kita udah ketabrak, tangan sudah patah, buburnya jatuh, tumpah. Fraktur tertutup, ada fraktur terbuka, gitu ya. Kalau fraktur terbuka berarti jaringan sudah terbuka, ada perdarahan di sana, gitu ya. Berarti harus dilakukan tindakan balut tekan. Ada fraktur tertutup berarti harus kita hanya melakukan reposisi, ya. Fraktur tertutup boleh ada. Kalau dia tidak terbuka, tindakan selanjutnya mungkin sebelum dilakukan tindakan operasi,
ya, operasi kamar operasi rumah sakit atau operasi kecitapen. Kan antara dokter ortopedi dengan Citapen bersaing. Iya. Justru rumah sakit Citapen ortopedi lebih maju ya. Rumah sakit kan perlu proses ya. Pas dihitung-hitung operasi berapa? 75 juta. Kan gitu ya. 80 juta. Operasi di Santosa 120 juta gitu kan. Ya karena growth plate aja kan. Growth plate 10 bola itu jual berapa? 25 juta kan. Sikronya satu 2.500.000. Sikro 2.500.000 kan. Wire aja, wire gitu. Kayak kawat itu, kawat tukang bangunan. Iya. Kalau fraktur dikit kan pasangnya wire aja. Tusuk gini udah supaya tersambung. Jadi kira-kira 1,5 bulan buka, sambung kan. Nah, itu aja 10 cm aja udah berapa? Nggak salah, 5 juta nggak salah ya. Ya, waktu saya dulu di Mitra Kasih masih murah ya. Kalau growth plate-nya 10 hole untuk fraktur tibia, fraktur femur itu Bali waktu itu masih 5 juta. Kalau sekarang saya lihat berapa? 25 juta, ada sampai 50 juta. Semakin bagus kelasnya, VIP makin mahal harganya. Kalau kelasnya kelas 3 mungkin dapat 25 juta. Kelas 1 30, VIP 75. Jadi kelas menentukan harga. Ya kan? Oke. Ya. Jadi kalau seperti itu yang kedua adalah setiap kita melakukan biday berarti tidak bisa satu orang. Ya kan? Nggak bisa dong, masa bisa mengangkat paha aja berat. Kalau dia berat badan 90 kilo, berarti satu kaki itu kan 25 kilo. Di sini yang 25 kilo siapa? Berapa berat? Ini berapa? Berapa? 5 setengahnya. Ya, ini 2 orang sini. 2 orang. Siapa aja yang di depan jadi? Boleh. Ya, ada di ekstremitas atas dulu ya, baik di humerus atau ini apa? Ulna radius. Ya, bagian kita melihat atau pasien merasakan bahwa bisa digerakkan atau tidak. Kalau tidak bisa, kita lakukan palpasi. Ini ada krepitas tracker, trek gitu ya, tekan gigi, pasiennya kesakitan, ya, itu kemungkinan terjadi fraktur. Ya, kalau dia luka robek, ini kelihatan gitu ya. Kadang-kadang tulang itu nonjol gitu. Tapi kalau dia tertutup, dia ada pembengkakan, kemungkinan dia fraktur tertutup, tetapi ada pembuluh darah yang bocor, ada robek, sehingga dia terjadi hematom. Gitu ya. Semua sama seperti itu. Pada pasien yang fraktur sudah multiple fraktur, artinya sudah merusak jaringan. Pada umumnya pasien kondisi daerah fraktur itu akan menjadi pembengkakan. Gitu ya. Apa karena terjadi perdarahan. Yang pertama dilakukan adalah kalau Anda mencoba atau melakukan reposisinya, jangan langsung, Pak gimana? Jangan ya. Jadi ini akan membuat perubahan posisi yang lebih berat. Kelihatan di belakangnya. Ya. Jadi, kalau mau di humerus atau mau di ulna, yang Anda lakukan adalah salaman pasien. Ya, satu tangan di sini, satu lagi di daerah situ. Waktu Anda mengangkat, ini bersamaan. Jadi tidak bisa gini ya. Oh, langsung berubah posisinya. Jadi harus bersamaan, diangkat bersamaan. Ini ya. Beda kecuali kalau beda lagi. Tapi kalau seperti kaki dulu bagaimana? Ya. Pasien arahkan sedikit ke sini, baru tekan. Dia tidak melakukan perubahan. Oke. Kalau waktu di humerus, angkat bersamaan dengan ini, angkat, tarik gigi. Ya, dilakukan tarikan.
waktu lakukan tarikan ini kita mencegah apa ya, penjepitan jaringan yang ada di dalam fraktur, mau di ulna mau di humerus boleh ya. Oleh karena itu tim yang lain selalu menggunakan tiga ya. Jadi jangan ada yang melakukan bidet hanya menggunakan dua, nggak boleh ya, dua. Artinya Anda menggunakan ini baru diikat, nggak boleh ya. Saya coba kalau diikat kan ini lepas, tidak ada perubahan, gitu kan? Jadi tujuannya bidet kan mempertahankan kontinuitas, memperbaiki kan gitu, mengurangi nyeri. Jadi kalau terjadi perubahan posisi, bukannya pasien nyaman, malah pasien bergerak-gerak. Ya, sesudah dibidet, aduh makin sakit, tiba-tiba dia pingsan. Kenapa pingsan? Disebut dengan apa? Hah? Shock apa? Shock karena sakit. Shock neurogenik. Ya, shock karena cairan buang banyak. Oke ya, kita. Oke, kalau frakturnya di sini tadi di humerus, ya konteksnya adalah melewati dua sendi. Ini bagaimana ini? Ya, inilah yang saya maksud tadi. Kalau kita gunakan ini, kan dua sendi kan? Kalau kita gunakan ini, kepanjangan. Ya kan? Oke ya, jadi jangan lupa harus melewati dua sendi. Mau fraktur di humerus mau di sini harus dua sendi. Sendi ini harus terikat. Ya, kenapa harus terikat? Ya kan, harus ada alasannya kan? Kenapa terikat? Tidak merubah posisi kan tidak perlu naik sini. Kenapa harus ke sini? Tidak betul, berubah posisi. Kalau ini bergerak, jaringan otot kita bisa menarik, gitu ya. Ya, tujuannya seperti itu. Dia memaksimalkan untuk mengurangi mobilisasi. Ya, jadi kalau tadi teman, jadi satu narik, satu lagi langsung masang di bawah. Ya, satu lagi masang di sini. Oke. Baru yang satu melakukan bidet. Ya. Bisa deh. Kita dipegang, yang satu masangnya. Sesudah nyampe, taruh lagi, masuk lagi. Nah, sesudah masuk baru boleh kita. Ini kan sudah aman sih. Ya, kalau tindakan sudah aman. Dia bergerak kan karena tidak sesuai dengan ukuran dari spawn. Sudah masuk, boleh dilakukan bidet. Ini apakah sudah nyaman atau tidak pemasangannya? Pak, sakit tidak? Nyaman enggak kan gitu ya? Jadi kalau bilang waktu kesakitan berarti ada yang kurang tadi waktu reposisi tadi. Atau ada yang bermasalah waktu kita. Jadi akan agak kesan dikit ya. Apa? Artinya rapid time. Ya, atau cek adakah hematom atau tidak, atau membiru atau tidak. Kalau membiru yang terjadi apa? Sebulan oksigen, berarti ada pembuluh darah yang tersumbat terjepit. Kalau itu terjadi segera buka lagi, perbaiki lagi reposisi. Oke? Gimana dengan di kaki? Ya,
Mana dengan di kaki hampir sama ya, tapi kalau di kaki oke, kalau dengan di kaki sama, yang satu pegang di sini, yang satu pegang di sini. Gimana kalau orangnya kecil terus yang ditolong pasiennya gede? Nah, itu dia permasalahan. Tapi harus dilihat orang yang mengangkatnya harus badannya lebih besar lagi. Ya, makanya dulu kalau perawat ada ukurannya. Laki-laki sekian sentimeter, perempuan sekian sentimeter. Kalau tingginya sudah 160, karena hubungannya dengan mengangkat pasien, memindahkan satu lagi di bawah lutut. Ini diangkat bersamaan. Ya, atau kalau berat, berarti ini dipegang di sini, tarik dikit. Ya, jadi tidak boleh asal mengangkat begini. Ini akan terjadi kerusakan ya. Jadi agak tarik sedikit, lalu diangkat. Ya, yang namanya fraktur kan gini. Kalau yang patah ini akan merobek pembuluh darah atau jaringan, dibalikin lagi, ini akan terjadi perdarahan yang hebat. Apalagi pada fraktur femur terbuka, hati-hati. Fraktur femur terbuka, kalau sudah menemukan, segera tekan supaya tidak banyak perdarahan yang hilang. Ya, karena perdarahan pembuluh darah di femur ini kan yang besar tuh. Ya, itu sangat membahayakan. Tempo berapa menit, 15 menit sudah terjadi pasien terjadi penurunan kesadaran atau shock. Ya, itu harus segera dilakukan baru tekan. Oke, diangkat, posisikan, langsung masuk dari bawah. Ya, Pak, sedikit ya, sakit Pak, sedikit ya. Terus masukkan ke bawah. Masuknya pas di bawah kaput atau acetabulumnya ya. Kalau sudah diangkat, oke, pas masuk selangkangan ya, selangkangan. Oke, sesudah itu baru boleh dilakukan. Ini kan kalau sudah dibuat tahanan di bawah sudah bisa diangkat, tidak akan berubah posisi. Ya, tetapi ini harus ditahan. Silakan, ide. Oke, nanti kalau pasiennya besar gitu ya, pahanya besar, kan jangka nggak bisa nih. Nah, teknik Anda salah satunya adalah boleh lakukan seperti ini. Ya. Ya, jadi berat kan kalau diangkat, tinggal masukin aja ke bawah. Ya, kan lebih gampang kan? Kan kalau kita tarik ini dia akan terkunci. Ya. Atau pasiennya makin kesakitan atau nyaman, baru cek apakah ada perubahan pada perifernya, ya, apakah makin bengkak, apa makin kesakitan, atau ada makin membiru. Sesudah itu, ya, baru siapkan untuk foto, ya, foto.